kisah keris Nogososo dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Joko Suko meskipun sudah terluka oleh pedang Roro Wilis, namun dengan tatapan mata yang nyalang dan senyumnya yang menakutkan membuat Roro Wilis ketakutan, sehingga ia menjerit-jerit dan berlari-lari sejadinya. Maiso Jenar pun mengejar untuk menenangkannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dan ketika ia menoleh, dilihatnya laki-laki itu Maiso Jenar. Tiba-tiba Roro Wilis memutar tubuhnya dan dijatuhkannya kepalanya di dada laki-laki itu. Tangisnya pecah seperti bendungan dihantam banjir. Dari sela-sela isak tangisnya terdengar suara gemetar. "Kakang, aku takut." "Jangan takut, Wilis," kata-kata itu bagi Roro Wilis seperti air sejuk yang menyiram tenggorokannya pada saat ia kehausan. Karena itulah maka tangisnya menjadi semakin keras. Dan kembali kata-katanya yang gemetar terdengar. "Kakang, aku hampir gila dibuatnya." "Kini ia tidak akan menakut-takuti lagi, Wilis," jawab Maiso Jenar. "Ia tidak mengejar aku?" bertanya Roro Wilis. "Ular laut itu telah mati," jawab Maiso Jenar. "Mati?" ulang Roro Wilis. "Siapakah yang membunuhnya?" "Kau, pedangmu," jawab Maiso Jenar. "Oh." Dan Roro Wilis menekankan kepalanya lebih rapat. Sesaat mereka tenggelam ke dalam perasaan yang tidak menentu, tiba-tiba dada Roro Wilis menjadi lapang, selapang rawa bening yang terbentang jauh di bawah kaki mereka. Kini ia tidak akan dibayangi oleh senyum mengerikan di bibir Joko Suko. Matanya yang redup tidak akan lagi menghentak-hentak dadanya. Memang sejak pertemuan yang pertama dengan ular laut itu di hutan Tambak Boyo, ia tidak pernah dapat tenang apabila wajah yang selalu membayangkan senyum di bibir tipisnya serta sinar yang memancar dari matanya yang redup, namun penuh nafsu itu membayang dalam angan-angannya. Dan kini orang yang mengerikan itu telah binasa. Meskipun rawa hijau, pasang uling rawa pening dan segerombolannya nampaknya lebih garang dari Joko Suko, namun bagi Roro Wilis lebih baik ia harus berhadapan dengan wajah-wajah yang buas bengis itu daripada wajah tampan yang memancarkan nafsu yang mengerikan. Lebih baik dadanya terbelah hancur dan mati daripada ia harus jatuh ke tangan ular laut dari Nusa Kambangan. Tetapi masa-masa yang mengerikan itu telah lampau. Kini ia berada di tangan laki-laki tempat ia menyangkutkan harapannya di masa datang. Karena itu alangkah sejuk perasaannya, tanpa ketakutan, tanpa kengerian, dan tanpa dendam. Tetapi tiba-tiba Maiso Jenar mengangkat wajahnya ketika matanya terdampar ke arah api yang masih menyala-nyala. Terdengar ia bergumam, "Wilis, meskipun Joko Suko telah binasa, namun bekas tangannya itu masih membahayakan Banyu Biru." Roro Wilis kemudian terdampar di bumi kenyataan setelah angan-angannya melambung tinggi setinggi bintang-bintang di langit. Seperti Maiso Jenar, ia pun dengan tajamnya memandang api yang menyala-nyala itu. "Bagaimana dengan api itu, Kakang? Marilah kita kembali," ajak Maiso Jenar. Roro Wilis mengangguk dan melangkahlah ia mendahului Maiso Jenar kembali ke tempat kuda-kuda mereka. Dari kejauhan dilihatnya Kebo Kanigoro dan Endang Widuri berdiri dengan tegang kaku. Di samping mereka telah berdiri pula seorang lagi, Ki Ageng Pandanalas.
Ketika mereka melihat Roro Wilis berjalan kembali diiringkan oleh Maesa Jenar, mereka menarik napas dalam-dalam. "Tidakkah kau mengalami sesuatu?" terdengar Ki Ageng Pandanalas bertanya kepada cucunya. Roro Wilis menggelengkan kepalanya, tetapi ketika terpandang olehnya mayat Joko Soko yang menelungkup di muka kaki kakeknya, ia memalingkan wajahnya. "Aku melihat semua yang terjadi di sini," berkata Ki Ageng Pandanalas. "Ketika aku datang bersama-sama Nyai Ageng Gajah Suro, aku melihat kalian berkuda. Aku sudah mengira apa yang akan kalian lakukan, namun aku tidak segera dapat menyusul. Aku terpaksa menyerahkan Nyai Ageng dahulu kepada suaminya, baru aku menyusul kalian. Tetapi ketika aku melihat di kejauhan 5 orang berkuda, aku menjadi curiga. Karena itu aku mendekatinya dengan diam-diam. Agaknya persoalan kalian demikian tegangnya, sehingga kalian tidak mendengar kehadiranku. Aku melihat kelicikan Joko Soko yang mempengaruhi perasaan lawannya. Karena itu aku terpaksa berdendang ragu dandang gulung. Suara yang merdu sekali," tiba-tiba Widuri menyela. Ki Ageng Pandanalas tersenyum, kemudian katanya, "Lalu bagaimana dengan api itu?" Serentak mereka menoleh ke arah api di lereng bukit. Api itu masih menyala, namun agaknya tidak jauh maju. Bahkan beberapa bagian nampak bahwa lidahnya tidak lagi menjilat langit. "Api itu susut," gemam Maesa Jenar. "Mudah-mudahan usaha Paman Wonomerto dan rakyat Banyu Biru berhasil," sahut Kebu Kanigoro. "Api itu tidak akan dapat menjala terus," sambung Widuri. "Tapi api itu belum sampai di daerah yang dipisahkan oleh rakyat Banyu Biru itu," sahut Maesa Jenar. "Marilah kita lihat," berkata Ki Ageng Pandanalas. "Aku akan mengambil kudaku." Sesaat kemudian mereka telah mengambil kuda masing-masing. Ki Ageng Pandanalas pun kemudian melompati padas-padas di lereng bukit itu, menyusup beberapa gerumbul untuk mengambil kudanya. Dan saat kemudian mereka berlima telah berpencar ke Banyu Biru. Tapi Maesa Jenar yang berkuda paling depan tiba-tiba berhenti, katanya, "Paman, Pandanalas, api itu berhenti di sini." Ki Ageng Pandanalas dan Kebu Kanigoro mengerutkan keningnya. "Ya, api itu berhenti di sini. Aneh," desis mereka hampir bersamaan. Untuk saat mereka berhenti termangu-mangu, api itu tidak menjalar terus ke atas. Di kejauhan masih terdengar campur baur dari suara ranting-ranting yang terbakar dengan suara teriakan-teriakan orang-orang Banyu Biru yang masih berusaha menarik garis batas antara daerah Ilalang dan Perdu yang dimakan api dengan pedukuhan mereka, dengan hutan-hutan getah dan hutan-hutan buah-buahan. Sekali-kali mereka masih melihat beberapa ekor kijang, babi hutan dan binatang-binatang lain berlari-lari meninggalkan daerah yang panas itu. Tiba-tiba dada Maesa Jenar terguncang dahsyat. Dalam bayangan cahaya api yang kemerah-merahan, ia melihat sosok tubuh yang berdiri tegak di antara batang-batang ilalang. Demikian terkejutnya sehingga dengan serta-merta ia berkata, "Kakang, kau lihat orang itu?" Kebu Kanigoro mengurutkan keningnya. Ia pun melihat bayangan itu. Ki Ageng Pandanalas dan yang lain-lain pun akhirnya melihat pula. "Siapakah itu?" Wilis bergumam. Tiba-tiba ia menjadi ngeri. "Pasti bukan Joko Soko," sahut kakeknya. Untuk sesaat mereka terdiam. Aneh, seseorang berdiri di antara batang-batang ilalang yang sedang dimakan api. Kalau api itu menjalar terus, maka orang itu pun pasti akan menjadi abu pula. Namun agaknya api itu berhenti. "Angin tidak bertiup lagi," desis Maesa Jenar. "Batang-batang ilalang itu belum kering benar," sahut Kebu Kanigoro. Tapi Maesa Jenar tidak puas dengan sangkaan-sangkaan saja. Segera ia meloncat turun dari kudanya sambil berkata, "Akan aku dekati orang itu." Tapi kalau api itu menjalar, Wilis mencoba untuk mencegahnya. "Tidak, api itu benar-benar berhenti di sini. Kalau tiba-tiba api itu bergerak, aku dapat berlari menjauhinya," jawab Maesa Jenar.
Aku pergi bersamamu, sahut Kebu Kanigoro. Kita pergi bersama-sama, sambung Endang Widuri. Maisa Jenar tidak dapat mencegah mereka, segera yang lain-lain pun berloncatan pula dari atas kuda mereka. Tapi demikian mereka menginjakkan kaki mereka, terasa air memercik membasahi pakaian mereka. Air, teriak Widuri. Baru Maisa Jenar merasa bahwa kakinya pun terendam air. Maka katanya, air dari belumbang yang dijebol. Kemudian mereka diam perlahan-lahan. Mereka berjalan mendekati bayangan yang dilindungi oleh batang-batang ilalang. Cahaya yang kemerah-merahan bergerak-gerak dengan garangnya, dan pancaran panasnya terasa meraba-raba tubuh mereka. Baru beberapa langkah mereka berjalan, peluh telah mengalir dari lubang-lubang di kulit mereka. Selain panas yang membelai wajah mereka, mereka pun harus berhati-hati. Apakah orang itu salah seorang dari kawan Soko-Soko atau orang lain yang belum mereka kenal? Mereka tidak tahu apakah maksud orang itu berdiri menghadap api yang sedang marah. Semakin dekat hati mereka semakin berdebar-debar. Ketika mereka kemudian dapat melihat orang itu, sekali lagi mereka terkejut. Orang itu adalah seorang tua yang berwajah tenang dan dalam dan mengenakan jubah. Panembahan Ismoyo. Hampir bersamaan kelima orang itu bergumam. Ya, Panembahan Ismoyo, Kebu Kanigoro menegaskan. Mereka menjadi yakin ketika orang tua itu menoleh ke arah mereka, dan kemudian wajahnya yang dibayangi oleh cahaya api itu memancarkan sebuah senyum. Marilah mendekat, katanya perlahan-lahan. Perlahan-lahan mereka berlima berjalan mendekati Panembahan Ismoyo. Sambil membungkuk hormat, Kebu Kanigoro menyapanya. Selamat malam, Panembahan. Panembahan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya. Marilah, datanglah kemari. Mereka berlima melangkah lebih dekat lagi. Dan sekali lagi mereka menekan gelora di dalam dada mereka. Ketika mereka melihat bahwa Panembahan Ismoyo memegang di kedua tangannya sepasang keris yang bercahaya. Bahkan demikian terguncang hati Maisa Jenar, sehingga tanpa sengaja ia berdesis. Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Roro Wilis dan Endang Widuri terkejut. Agaknya itulah keris-keris pusaka Kraton Demak yang menggemparkan. Sehingga tiba-tiba terdengarlah Widuri berkata, pantas api itu berhenti di sini. Panembahan Ismoyo tertawa perlahan-lahan terdengar Panembahan itu berkata, aku sedang berusaha membantu rakyat Banyu Biru. Panembahan, terdengar Kebu Kanigoro bertanya, apakah karena kedua keris itu maka api berhenti di sini? Aku tidak tahu, jawab Panembahan Ismoyo. Aku tidak tahu kenapa api itu berhenti. Apakah karena angin tidak bertiup lagi? Apakah karena batang-batang ilalang di sini masih jauh lebih basah daripada lereng-lereng di bagian bawah? Ataukah karena air yang mengalir di bawah kaki kita ini? Atau karena kesaktian keris-keris ini? Atau karena semuanya? Tapi yang jelas adalah Tuhan telah berkenan memenuhi permintaan rakyat Banyu Biru. Api itu tidak membinasakan mereka, pedukuhan mereka, dan sumber hidup mereka. Yang mendengar kata-kata itu menundukkan wajah mereka. Terasa betapa maha kuasanya yang maha agung. Air, keris-keris itu, dan segala usaha yang lain adalah pernyataan permohonan kepada yang maha kuasa untuk menyelamatkan mereka, dan yang maha kuasa telah memenuhinya. Api itu telah surut. Kembali terdengar Panembahan Ismoyo berkata, mudah-mudahan sebentar lagi api akan dapat dikuasai dan menjadi padam. Mudah-mudahan, sahut Kebu Kanigoro. Kata-kata itu seperti demikian saja meloncat dari bibirnya. Kemudian kepada Maisa Jenar, Panembahan Ismoyo berkata, sesudah ini Maisa Jenar, pekerjaanmu akan segera selesai. Dada Maisa Jenar menjadi berdebar-debar. Dipandangnya api yang semakin lama semakin susut. Bahkan di ujung lereng, api telah hampir padam sama sekali. Hanya merah-merah baranya yang masih nampak memecah kepekatan malam. Air di bawah kaki mereka masih mengalir terus.
meskipun tidak sederas semula. Sejalan dengan itu, api menjadi semakin suram. Sekali-kali terdengar suara rakyat Banyu Biru berteriak-teriak, "Api telah susut, api telah susut." Dan sahut yang lain meninggi, "Alirkan air dari segenap parit kemari. Terus, jangan berhenti sebelum padam sama sekali." Panembahan Ismoyo kemudian mengangkat kedua keris di tangannya, melampaui ubun-ubunnya, kemudian menyarungkannya di warongkonya masing-masing. Wajah yang tenang, dalam dan penuh ungkapan kedamaian itu masih mandangi si sapi yang mercik ke udara. Sekali masih nampak lidahnya menjilat tinggi, namun kemudian kembali surut. Kemudian Panembahan Ismoyo memutar tubuhnya menghadap kepada kelima orang yang berdiri. Ketika melihat kehadiran Pandanalas, Panembahan itu menyapanya. Agaknya Ki Ageng Pandanalas juga melihat api itu. Ki Ageng Pandanalas mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Api itu benar-benar mengejutkan, Panembahan. Tapi sebentar lagi api itu akan padam," jawab Panembahan Ismoyo. "Dan dengan demikian akan selesai pula kisah perantauan Ronggo Tohjoyo." "Apakah pekerjaanku sudah selesai, Panembahan?" tanya Maesa Jenar. "Sudah, meskipun belum bulat," jawab Panembahan Ismoyo. "Tetapi sisanya tak dapat kau lakukan sekarang. Nanti atau seminggu, 2 minggu, atau sebulan, atau 2 bulan lagi." Maesa Jenar menarik napas dalam-dalam. Apakah ia masih harus menunggu sampai waktu yang tak tertentu? Namun agaknya Panembahan tua itu mengerti gelora perasaannya, sehingga dengan senyum ia berkata, "Meskipun demikian, Maesa Jenar, pekerjaan yang tersisa itu adalah pekerjaan yang semudah-mudahnya, sehingga kau tak usah prihatin karenanya. Selama ini kau dapat melaksanakan segala rencana pribadimu." Maesa Jenar menundukkan wajahnya dan tiba-tiba wajah Roro Wilis pun menjadi kemerah-merahan. "Apakah sisa pekerjaan itu, Panembahan?" tanya Maesa Jenar untuk mengalihkan perhatian mereka. "Menyerahkan keris-keris ini ke Demak," jawab Panembahan Ismoyo. "Kenapa tidak besok, lusa, bahkan seminggu 2 minggu?" tanya Maesa Jenar pula. "Sudah aku katakan sebabnya," sahut Panembahan tua itu. "Dan sekarang aku menjadi semakin jelas menghadapi persoalan keris-keris ini. Aku telah bertemu dengan seorang wali yang waskito, yang meramalkan bahwa seorang anak gembala akan merayap naik ke atas tahta. Pada wali yang bijaksana itu pun aku telah mengaku bahwa Kiai Nogososro dan Kiai Sabuinten ada padaku. Tapi wali itu berkata, 'Simpanlah dan serahkanlah ke Demak bersama-sama anak gembala itu. Dan beruntunglah kau Kebu Kanigoro bahwa anak gembala itu adalah kemenakanmu yang nakal itu.'" "Karebet," sahut Kebu Kanigoro. "Ya," jawab Panembahan Ismoyo. "Ya berada di sini sekarang, Panembahan," kata Kebu Kanigoro. "Justru sedang dalam pembuangan karena ia melakukan kesalahan di istana." "Anak itu sekarang berada di rumah Ki Buyut," jawab Panembahan Ismoyo. "Ia sedang membuat suatu rencana permainan yang mengasihkan." "Apakah rencana itu?" desak Kebu Kanigoro. Panembahan Ismoyo menggeleng lemah. "Aku tak tahu," jawabnya. Namun nampak wajah di wajah orang tua itu ia sedang merahasiakan sesuatu. Saat kemudian suasana menjadi hening, yang terdengar adalah sisa-sisa api dan teriakan-teriakan orang-orang Banyu Biru yang masih memenuhi lereng. Mereka agaknya belum puas sebelum mereka melihat api itu padam sama sekali. Kemudian terdengar Panembahan Ismoyo berkata, "Kembalilah kepada mereka, kalian akan dapat tidur nyenyak. Untuk seterusnya, Banyu Biru akan pulih kembali. Gajah Soro telah berada di tempatnya dan Lembu Soro telah meyakini kesalahannya. Bahkan hanya satu-satunya telah menjadi korban. Sedangkan kau Maesa Jenar, keris yang kau cari telah kau temukan. Bahkan kau telah menemukan pula sebuah hati yang setia dan teguh pada janji." Sekali lagi wajah Maesa Jenar terbanting ke tanah ketika ia mencuri pandang ke arah Roro Wilis.
Hatinya menjadi berdebar-debar, dilihatnya titik air mata menggantung di pelupuk gadis itu, berkilat-kilat karena cahaya api yang kemerah-merahan. Ki Ageng tiba-tiba terdengar suara Panembahan Ismaya bersungguh-sungguh. Sungguh aku tak mengenal kesopanan, namun kesopanan itu akan dipenuhi kelak. Ki, aku tak sabar lagi menunggu saat yang telah sekian lama terendam di dada Maesa Jenar dan Roro Wilis. Baiklah aku mendahului segalanya, bahwa pada saatnya aku dan Kanigoro akan bersedia mewakili keluarga Maesa Jenar datang kepada Ki Ageng untuk melamar cucu Ki Ageng. Oh, orang tua dari Gunung Kidul itu mengangguk-angguk. Telah lama aku menyediakan diri untuk menerima lamaran itu. Kembali suasana menjadi sepi hening. Sekali lagi wajah Panembahan Ismaya menyapu api yang sudah hampir padam. Kemudian setelah menarik napas panjang, Panembahan itu berkata, "Marilah kita soang-soangan untuk sementara. Aku akan kembali ke Karang Tumoritis. Kalian agaknya sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat Banyu Biru." Kemudian kepada Maesa Jenar, Panembahan berkata, "Setiap saat kau dapat datang kepadaku bersama-sama dengan Kebu Kanigoro, dan setiap saat kau dapat mengajak aku ke Gunung Kidul. Jangan terlalu lama menunggu. Sudah itu baru kau pikirkan bagaimana kau akan menyerahkan Karebet bersama Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten. Yang untuk sementara biarlah aku simpan dahulu." Maesa Jenar mengangguk hormat, jawabnya dengan penuh perasaan, "Terima kasih Panembahan." Pada Ki Ageng Pandanalas, Panembahan Ismaya berkata, "Ki Ageng dapat menyediakan lembu, kambing, dan ayam. Sejak sekarang kami akan segera datang." Terima kasih, jawab Ki Ageng Pandanalas sambil tertawa.